senantiasa terjadi gitu. Bagi kita kelahiran 90-an, maka perubahan itu kerasa banget. Dulu zaman kita kecil nggak ada permainan handphone gitu ya, nggak ada handphone. Dulu kalau misalnya kita main itu ya hanya sebatas bermain apa yang ada gitu, permainan-permainan sederhana. Tapi hari ini tidak bisa kalau anak-anak itu bermain cara kita bermain dulu. Em, dan bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perubahan itu kan terjadi dengan sangat cepat sekali, seperti itu. Nah, oleh karena itulah, ketika kita tidak mengikuti perubahan itu, maka kita akan menjadi orang yang kurang update, menjadi orang yang kualitasnya, kualitas kehidupan kita itu sebatas yang kita tahu saja. Sementara dunia di luar sana itu senantiasa berkembang, senantiasa berubah, senantiasa bertumbuh. Sementara kita, ketika kita gini-gini doang, maka kita akan tertinggal seperti itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya seorang muslim itu tidak dibiarkan oleh Allah untuk memiliki cita-cita yang kecil. Allah itu memerintahkan kita untuk memiliki kualitas hidup yang tinggi, kualitas hidup yang besar. Dan biasanya kualitas hidup yang besar itu diikuti pula oleh ujian-ujian yang besar. Jadi orang besar itu pasti ujiannya itu juga besar gitu. Tapi kalau orang yang mohon maaf dia kualitasnya rendah, kualitasnya kecil, ya ujiannya ya seperti sekualitasnya itu tadi kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, untuk merubah hidup, kadang orang itu memiliki dua mazhab. Mazhab kiri maupun mazhab kanan. Ini kelihatan di layar ya. Mudah-mudahan kelihatan. Karena aku nggak bisa baca chat, say. Oke. Jadi, dalam teori perubahan hidup itu ada dua mazhab itu. Yang pertama itu adalah ekstrim kiri dan yang kedua itu adalah ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu yang sering kita sebut dengan obsessive controlling. Kemudian mazhab yang kanan itu adalah go with the flow. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri ya. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang di tengah-tengah gitu. Apa itu obsessive controlling? Jadi obsessive controlling itu adalah dia berusaha untuk mengontrol segala hal yang ada di hadapannya. Biasanya orang mengenal dengan si ambisius, si paling dominan, si paling mengontrol, semua-muanya itu harus berada dalam controllingnya, harus seperfect apapun yang dia inginkan gitu. Pokoknya mindsetnya itu selalu mengontrol. Kemudian mazhab yang kedua, yang kanan itu adalah go with the flow. Jadi mazhab apa sih ya, golongan ini ya, pokoknya mindset ini dia itu berpendapat bahwa ngapain harus capek-capek punya target gitu kan, ngapain harus capek-capek punya keinginan, ngapain harus capek-capek punya goals dalam hidup, toh nanti juga pada akhirnya akan di situ-situ doang kayak gitu. Kalau punya ambisi juga belum tentu berhasil gitu kan, kalau punya goals, punya target belum tentu berhasil juga kayak gitu. Makanya orang-orang yang di sebelah kanan ini dia biasanya adalah golongan yang taias gitu. Golongan taias itu apa? Golongan taias itu adalah golongan yang berputus asa, golongan yang nerimo, yang pasrah, yang dia nggak ngerti harus ngapain lagi. Pokoknya udah nungguin rizki datang aja, nungguin nanti masalah selesai dengan sendirinya aja kayak gitu. Dan ini pernah menjadi eh, pernah Umar bin Khattab itu memarahi orang-orang di golongan kanan ini ya, golongan orang yang go with the flow ini. Waktu itu selepas sholat banyak sekali laki-laki yang kemudian duduk-duduk di masjid kayak gitu. Kemudian Umar datang dan menanyakan kepada mereka, kenapa, apa yang kamu lakukan setelah sholat di masjid ini gitu. Mereka menjawab, ya kami datang menunggu rizki kayak gitu kan. Nah terus laki-lakinya itu dimarahin sama Umar bin Khattab karena konsepnya rizki itu tidak seperti itu, harus dijemput kayak gitu. Kita ke mazhab yang pertama dulu. Mazhab yang pertama itu adalah obsessive controlling. Jadi uh, obsessive controlling orang yang selalu ingin mengontrol kehidupannya, bahkan mengontrol kehidupan orang lain,
mentargetkan atau berambisi untuk menguasai dirinya sendiri, menguasai orang lain, ini biasanya akan terjebak pada jiwa-jiwa yang cemas gitu. Ini yang paling kanan ya. Biasanya orang itu anxious, kemudian takut, moody, semua serba harus sempurna dan harus sesuai dengan keinginannya. Kemudian sometimes dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang ambisius, orang-orang yang semuanya itu harus serba keinginannya, serba sesuai dengan keinginannya, biasanya dia akan mencapai atau mencapai titik tertinggi dan kemudian mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ternyata kepuasannya itu tidak bertahan lama gitu. Tidak bertahan lama dan hanya sementara. Setelah mendapatkan itu, maka akan menargetkan yang lebih tinggi lagi, akan menargetkan yang lebih tinggi lagi. Kemudian di samping itu juga ketika dia mendapatkan sesuatu, maka ketika dia berada di puncak kesuksesan, dia melampiaskan kegembiraannya itu secara berlebihan, sensasional dan menepuk dada. Menepuk dada ini maksudnya adalah merasa bahwa ini semua tuh karena kerja kerasku, ini semua adalah karena kehebatanku, memimpin, memanajemen, dan kemudian karena kehebatanku memimpin, manajemen, dan seterusnya, sehingga tepuk dadanya. Makanya mental mental ini tidak ubahnya dengan mentalnya Korun gitu. Mentalnya Korun itu adalah mental yang serba serba apa ya namanya serba karena dirinya sendiri, serba menepuk dada gitu ya gitu. Nah, Korun itu kalau misalnya dia ditanya gitu ya, pas kemudian dia sudah kaya raya, ditanya, "Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Dari mana kamu mendapatkan harta yang kamu dapatkan sekarang ini?" Jawaban dia apa coba? "Ini semua karena kehebatan saya," gitu. "Ini semua karena kerja keras saya." Nah, sehingga zona nafsu ini biasanya lebih dekat kepada kesombongan. Tapi juga ternyata zona nafsu ini juga penuh dengan kehampaan gitu. Walaupun kelihatannya kelihatannya tuh semuanya terpenuhi gitu ya. Tapi ternyata juga penuh dengan kehampaan, selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, ambisius dan juga menderita. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh teman-teman kita yang kelihatannya bahagia di sosmed, belum tentu juga sebenarnya di dalam hatinya itu tidak menemukan kehampaan. Bahkan mungkin bisa jadi dengan jalan-jalannya dia, dengan foto yang menyenangkan, kemudian diposting di sosial media, itu adalah pertanda bahwa hati dia kosong sehingga dia butuh untuk menghibur dirinya gitu, untuk membahagiakan dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, bentar ini caranya. Hai. Oh ini. Oke. Nah, terus gimana dong, Mbak? Oh iya, bentar-bentar. Ini ada antitesisnya, antitesis dari obsessive controlling. Yaitu adalah tadi, let the flow tadi ya, go with the flow tadi. Dia merasa bahwa goals itu bisa merusak kebahagiaan. Makanya ya sudah, nggak usah terlalu berfokus pada goals, ya yang penting kita jalan dulu aja gitu. Kemudian bisa merusak motivasi intrinsik, bisa merusak enjoyment. Nah, ini biasanya orang-orang yang introvert gitu ya. Orang-orang yang introvert biasanya nggak semuanya sih, tapi kebanyakan orang-orang introvert itu dia lebih senang untuk enjoy dengan dirinya sendiri, jadi tidak terpaku pada goals gitu. Kemudian juga bisa merusak self esteem, kepercayaan diri gitu ya, atau self confident dan juga self efficiency. Dan goals itu menurut dia, menurut yang mazhab kanan tadi, bisa menciptakan sensasi semu pengendali masa depan. Jadi dia ngerasa bahwa dialah yang menciptakan takdir dan itu salah menurut mazhab yang kedua. Terus gimana dong, Mbak? Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu pengen merubah kehidupan kita? Yang tadinya itu ada masalah, yang tadinya itu kurang tertata dan kita pengen menata kehidupan kita. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya pertengahan. Jadi khusus untuk materi ini ya, khusus untuk materi ini Mbak Umira bahas, apa namanya, ada di zona wasatiyah. Di zona wasatiyah itu atau di zona zona pertengahan itu adalah zona humble ambition.
Jadi masing-masing tadi ya, mazhab kiri dan mazhab kanan itu kan ada kelemahan dan kelebihannya. Sementara itu di dalam Islam itu ada yang namanya humble ambition. Berambisi tapi kita tetap tenang. Atau sering juga disebut peaceful fighter. Diambil dari surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka ketika kamu sudah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah gitu. Di situ disebutkan bahwa ketika kita sudah membulatkan tekad, artinya kita sudah memiliki niat yang sangat kuat untuk mencapai goals tertentu, untuk mencapai target-target tertentu, fatawakal Allah gitu kan. Yang terjadi berikutnya adalah kamu tawakal aja sama Allah, tidak perlu berfokus kepada ambisi kamu untuk mewujudkan hal itu gitu. Karena seringkali ambisi kita itu merusak mental kita sebenarnya. Keinginan-keinginan kita yang kemudian tidak tertata, yang tidak terbungkus dengan ketawakalan kepada Allah, itu seringkali membuat kita itu pressure-nya itu meningkat gitu. Makanya humble ambition ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki goals, tetap memiliki tujuan, tapi membuat kita peace, membuat kita damai, membuat kita itu tetap bersyukur terhadap apapun yang kita dapatkan. Karena kata Allah sendiri, ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, kan gitu. Tapi kalau di yang mazhab kiri tadi, semakin kita itu berkeinginan, malah justru semakin kita itu tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak tenang kayak gitu. Tapi kalau dalam Islam itu membuat kita semakin tenang. Kemudian bagaimana humble ambition itu? Eh, sorry ya, ini ada zona nafsu ini tadi belum dihapus sih. Nanti dihapus. Oke, jadi humble ambition itu adalah kondisi jiwa yang tenang. Apa namanya, dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Al-Fajr ayat 27, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu menjadi dasar hukum untuk kita menjadi seseorang yang tenang walaupun kita itu memiliki keinginan untuk merubah kehidupan kita. Kemudian memiliki jiwa yang damai, memiliki jiwa yang berserah, dan selain itu juga ketika mencapai puncak, mencapai pencapaian tertinggi, selalu mendapatkan lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Karena dengan merasa humble ya, merasa humble kita itu kan tidak menyiksa diri kita dengan ekspektasi yang kita punya. Karena biasanya kita itu dirusak oleh ekspektasi yang kita punya. Kemudian mesra dengan Allah, harmoni dengan alam semesta, dan kemudian keajaiban akan terjadi setiap saat. Di samping itu, humble ambition ini juga mengajarkan kepada kita untuk cool, tidak merasa bahwa ini semua karena saya, bukan karena kehebatan saya, tapi selalu mengatakan haza min fadli Robbi, bahwa ini semuanya itu adalah datang dari Allah. Semua yang saya dapatkan, semua yang terwujud, semua yang ada di dalam diri kita itu datangnya dari Allah. Dan itu harus terus kita latih, walaupun dalam kondisi kita minus, kita tetap mengatakan bahwa haza min fadli Rabbi. Ini adalah semuanya datang dari Allah. Walaupun dalam kondisi yang membaik gitu ya, kita tetap mengatakan bahwa haza min fadli Rabbi. Jadi mentalitas itu harus kita bangun, karena kadang tuh kan kita ngerasa gini ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, ini semuanya datang dari Allah gitu. Tapi pada saat kita itu terpuruk, pada saat kita itu kena musibah, kena masalah, kita seolah-olah lupa bahwa yang musibah itu tuh yang ngasih itu juga Allah. Sehingga kita terjebak pada zona depresi. Kita terjebak pada zona stres kayak gitu ya. Nah, maka kemudian kita perlu untuk mengajarkan kepada diri kita sendiri untuk senantiasa mengatakan apapun yang terjadi, baik kita lagi di atas maupun kita lagi di bawah, ini semuanya adalah datang dari Allah dan semuanya itu pasti baik, kayak gitu. Kemudian, orang yang humble ambition ini biasanya dia juga fulfill inside, kondisi jiwa merasa cukup, kemudian selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh, penuh cinta dan kedamaian.
Masya Allah, ini benar-benar inner peace banget yang kemudian kita tidak akan dapatkan kecuali kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke. Nah, ini adalah the journey-nya. Sebenarnya kehidupan kita itu terbagi menjadi 4 potong kehidupan ini. Yang pertama itu adalah lost in life. Lost in life itu adalah kehidupan kita yang bingung gitu. Tujuan kita kemana itu belum jelas. Kita mau ngapain sih? Hidup ini tuh sebenarnya yang dicari tuh apa? Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sehingga hidup kita itu bisa meningkat gitu. Jadi zona yang pertama ini adalah fase kebingungan, fase di mana kita belum menemukan siapa diri kita dan kita itu mau kemana. Biasanya teman-teman yang kliennya RFP itu ada di zona ini, zona kebingungan ini tadi. Kalau ketika kita berada di zona kebingungan ini dan kemudian kita tertimpa oleh sebuah masalah, maka kemudian kita merasa kebingungan gitu. Saya harus melakukan apa supaya masalah ini selesai. Nah, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terjebak pada penyelesaian masalah. Karena gini, ketika Allah itu memberikan kita masalah, ketika Allah itu menguji kita dengan sebuah kesulitan, pasti pasti Allah itu menciptakan juga pesan cintanya. Nah, ini yang kadang teman-teman itu lupa untuk menjawab, lupa untuk menemukan apa sih sebenarnya pesan cinta yang ingin Allah sampaikan di balik kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa begitu? Karena teman-teman kebanyakan ya, nggak semuanya ya, kebanyakan itu terjebak pada keinginan untuk segera selesai. Dan sunatullahnya, ketika semakin ingin kita selesai dari sebuah masalah, malah justru nggak selesai-selesai. Itu udah sunatullah tuh, kayak gitu. Nah, bagaimana supaya kemudian permasalahan atau cita-cita kita itu selesai gitu ya, terjawab? Maka teman-teman perlu berpindah ke sini, fase berserah, kayak gitu. Oke, sebelum ke fase berserah dulu, ada fase yang kemudian disebut dengan egocentric desire. Egocentric desire itu adalah merasa bahwa eh, sudah menemukan goals, sudah menemukan tujuan hidupnya, dan kemudian memaksimalkan diri untuk mewujudkan goals tersebut. Hanya saja, seperti yang mazhab kiri tadi ya, dia berambisi untuk mewujudkan goals-nya itu gitu. Dan kita bisa melihat betapa banyak orang yang sudah mencapai goals-nya, sudah mencapai derajat keinginannya, tiba-tiba hartanya hilang. Ada gitu kan? Tiba-tiba rumahnya kebakaran, tiba-tiba mobilnya hilang, tiba-tiba sumber pendapatannya dicabut kayak gitu. Kenapa begitu? Karena dia masih mempunyai mental korun tadi, mental bahwa ini semua adalah datang dari saya loh, karena saya yang hebat, saya yang pintar manajemen dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak banyak sekali kita saksikan orang-orang yang kemudian sudah di atas tapi kemudian mendadak turun lagi karena terjerat utang, kemudian keluarganya berantakan dan seterusnya. Nah, maka setelah orang itu biasanya ya, setelah orang itu mengalami egocentric desire kemudian dia jatuh, maka dia akan berpindah ke sini, berpindah ke fase surrender. Fase surrender itu berserah. Coba deh lihat, kebanyakan orang-orang ketika dia sudah menyerah, ketika dia sudah diambil, digelapin hidupnya, mohon maaf ya, keluarganya dibikin berantakan, kemudian keluarganya sakit, kemudian keuangannya hancur, mesti dia tidak akan nggak tahu lagi harus lari kemana gitu. Satu-satunya pelarian yang paling tepat itu adalah ke Allah, balikan ke Allah. Di mana dia berserah, ya Allah, aku udah capek, udah capek menghadapi hidup ini. Semua yang aku punya engkau ambil kembali dan seterusnya. Belum dijerat dengan hutang, belum keluarganya berantakan dan seterusnya, mental ancur-ancuran. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Nah, biasanya ketika orang ada di sini ada dua pelarian. Yang satu itu adalah pelarian ke manusia, yang kedua itu adalah pelarian ke Allah, gitu. Kalau pelariannya ke manusia, ini bikin putus asa, bikin capek. Udah capek tambah capek lagi. Kemudian kalau pelariannya ke Allah, nah ini yang akan menjadi pintu of miracle atau pintu keajaiban. Ketika seseorang
yang berada di fase egosentrik ini tadi kemudian berlari ke Allah, menjadi surrender, berpasrah, berserah gitu ya. Udahlah terserah Allah gimana caranya Allah menyelesaikan ini semuanya, aku nggak mampu menyelesaikan. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Ini banyak sekali saya sendiri dengar cerita dari teman-teman yang utangnya itu 7,7 miliar ya, 70 atau 7, pokoknya ada angka 7-nya, miliaran gitu. Tiba-tiba, Allah bantu ngelunasin, tiba-tiba ada yang ngasih kerjaan dan seterusnya. Ada aja jalannya. Ada orang yang kemudian pengen umroh gitu kan, udah nabung bertahun-tahun nggak kekumpul, tahu-tahu rumahnya kebakaran, uangnya habis gitu kan, nauzubillah min dzalik, uangnya untuk umroh itu habis, eee, rumahnya kebakar. Ternyata ada, orang-orang itu berdonasi, beritanya viral kemudian berdonasi. Akhirnya yang terkumpul itu lebih dari yang dia butuhkan untuk umroh, bahkan dia bisa bangun rumah, macam-macam ya ceritanya. Itu manifestasi dari At-Tholaq ayat, 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha famayaj'al lahu makhraja." Orang tuh kalau bertawakal, kalau sudah berserah diri, sudah surrender, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ternyata ini pun belum selesai, belum fase tertinggi. Fase tertingginya apa? Fase tertingginya itu adalah humble ambition ini tadi. Dia membawa misi, dia tahu hidupnya itu mau ngapain dan, eee, dia serahkan hidupnya itu untuk menjadi messenger of God, menjadi penyampai pesannya Allah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman lagi di fase lost in life ini tadi, jangan putus asa, jangan menyerah, karena teman-teman itu sedang diarahkan oleh Allah untuk menuju ke fase ini. Bisa jadi kesulitan yang sedang teman-teman alami hari ini adalah cara Allah untuk menyampaikan teman-teman ke fase ini tadi. Sehingga teman-teman bisa merasakan kalau hari ini tuh jatuh tuh kayak gitu rasanya, kayak gitu. Masya Allah banget gitu ya, sedihnya tuh luar biasa kayak gitu. Dan kemudian mendapatkan pesan cintanya Allah, kemudian nanti ketika sudah sampai ke fase ini gitu ya, teman-teman itu akan dipilih oleh Allah lisannya untuk menyampaikan, pesannya Allah kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami fase yang sama seperti kita dulu, kayak gitu. Ini adalah proses kehidupan yang senantiasa terjadi ya. Oke, selanjutnya, mmm terus, fasenya seperti itu tadi. Kemudian, mindset-nya bagaimana supaya kita itu bisa memiliki humble ambition yang paling tinggi ini tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah inner calling, yang kedua itu adalah, ini bukan inner calling ya, tapi, eee punya growth mindset gitu. Ini yang kedua itu punya growth mindset, personal growth. Oke, yang pertama itu adalah inner calling. Inner calling itu bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya itu adalah panggilan dari dalam. Jadi panggilan dari dalam itu adalah memiliki tujuan sebagai wasilah kita mengekspresikan diri kita yang terdalam. Jadi teman-teman semuanya, inner calling ini seperti pesan cinta Allah yang cuman teman-teman yang bisa merasakan. Mbak Mira nggak bisa merasakan, Umi Rosa nggak bisa merasakan, tapi teman-teman sendiri yang kemudian dikasih hidayah, dikasih petunjuk sama Allah, bahwa ini loh, kamu harus begini loh, kayak gitu. Makanya saya itu salut dengan teman-teman yang hari ini itu sedang terpuruk gitu ya, karena biasanya orang yang terpuruk itu dia dalam kondisi lost in life ini tadi, dia akan lebih mudah untuk diarahkan untuk mencari inner calling-nya itu. Pesan cintanya Allah itu apa sih? Panggilannya Allah itu apa gitu. Jangan-jangan, Allah itu pengen memperbaiki kita dari sisi emosi kita, sehingga kemudian kita mendapatkan sebuah petunjuk bagaimana cara kita memahami emosi dan kemudian mengalirkannya, menangani emosi kita sendiri, gitu. Itu inner calling juga tuh. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, maka kita sudah lebih tangguh, karena kita bisa memahami emosi kita sendiri. Ketika kita bisa memahami emosi kita sendiri, maka kita akan bisa memahami emosi orang lain. Nah, itu inner calling tuh. Sehingga dari sini kemudian kita berusaha untuk memperbaiki memperbaiki diri yang kemudian
apa yang kita dapatkan, pesan cinta yang kita dapatkan itu tadi akan bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, itu jadi goals kita. Makanya di sini dikatakan ketika kita pengen merubah hidup kita, perbaiki dulu dari inner calling yang kita dapatkan. Gitu. Biasanya itu menjadi purpose, value, intention. Intention itu fokusnya kita di mana, kemudian pemaknaan kita. Nah, itu sifatnya invisible, tidak terlihat karena yang bisa merasakan itu adalah diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita memiliki goals dari sini ya. Kalau inner calling-nya saya sendiri itu adalah karena saya memiliki luka batin yang didapatkan dari rumah. Nah, karena luka batin itu tadi, saya berusaha untuk mencari tahu dan Allah tunjukin cara mengobati luka batin untuk menghapus barrier imajiner tadi atau menghapus cangkang-cangkang imajiner itu tadi. Caranya adalah begini, dan alhamdulillah hari ini Mbak Omra bisa berbagi kepada teman-teman karena memang ada inner calling-nya itu tadi, yang itu menjadi internal motivation, menjadi motivasi dari dalam supaya saya bisa membawa atau menjadi petunjuk bagi orang lain, sehingga apa yang kemudian Allah kasih ke saya itu juga bisa menjadi petunjuk bagi orang lain juga gitu. Nah, itulah yang menjadi goals kami, salah satu yang menjadi goals RFT gitu ya, supaya menjadi petunjuk bagi orang yang saat ini sedang mengalami. Nah, kemudian setelah kita menemukan purpose kita, menemukan tujuan kita, menemukan inner calling-nya kita, maka itu akan berefek pada tindakan. Pada tindakan, tindakan yang berulang itu akan menjadi behavior atau karakter, karakter yang berulang itu akan menjadi habits, habits yang berulang itu akan menjadi rutinitas, dan di bawahnya sini akan menentukan nasibnya kita. Gitu. Jadi bayangin deh, orang kalau misalnya hidupnya itu nggak ada purpose, nggak ada tujuan hidupnya sama sekali, dia mau action-nya apa coba? Ya kan? Action-nya ya tidak mencerminkan purpose-nya itu, tidak mencerminkan tujuan kehidupannya. Alhasil ketika seseorang itu tidak memiliki purpose, tidak memiliki makna, tidak memiliki pandangan yang jelas tentang kehidupannya itu, maka tindakannya ya sebatas ngikutin nafsunya dia, ngikutin apa yang dia mau, yang membuat dia senang, yang ketika dia melihat kehidupan orang lain, dia pengen, ketika ngelihat orang lain punya mobil, dia pengen mobil, ketika ngelihat orang lain itu traveling ke Eropa, dia pengen, dan seterusnya. Nggak akan ada habisnya gitu. Tapi bagi orang yang memiliki purpose, memiliki inner calling tadi, maka dia akan memiliki action juga yang bertujuan untuk me, membuat visinya itu terwujud atau purpose-nya itu terwujud. Dan biasanya action-nya ini nggak jauh-jauh dari ikhtiar atau amal soleh, akan menjadi amal solehnya kayak gitu. Sehingga dia akan menjadi orang yang enjoy menjalani kehidupannya karena dia memiliki goals. Gitu. Jadi action ini yang tampak, kemudian purpose ini adalah sesuatu yang tidak tampak, yang berupa inner calling tadi. Oke, berikutnya adalah personal growth. Jadi, mindset yang pertama itu adalah inner calling, yang kedua itu adalah personal growth. Personal growth itu apa? Jadi, diri yang senantiasa bertumbuh itu adalah dengan cara memiliki tujuan sebagai wasilah untuk merentangkan atau menumbuhkan diri sendiri. Jadi, goals-nya kita itu perlu kita rentangkan, perlu kita perlebar gitu ya. Ketika kita berada di sini, berada di zona comfort zone, kita perlu keluar di zona growth zone. Kemudian kalau kita berada di zona anxiety, zona kekhawatiran atau yang mazhab kiri tadi, kita perlu untuk masuk ke zona growth zone ini tadi. Gitu. Jadi kira-kira teman-teman bisa menerka diri sendiri ya. Saat ini itu sedang ada di comfort zone atau ada di anxiety zone. Ciri-cirinya masuk ke growth zone itu adalah kita dikasih ujian sama Allah. Ujian tadi kan berupa kesulitan ya kan? Berupa kesulitan. Atau kemudian bisa jadi juga berupa azab gitu. Tapi kita fokusnya di sini aja. Bisa jadi karena ada kesulitan ini tadi yang kemudian membuat kita itu selalu bertumbuh. Dan polanya teman-teman semuanya, ketika
ketika teman-teman itu memiliki goals, memiliki tujuan, itu pasti akan dihadapkan dengan ujian, Bunda. Itu udah pasti. Akan dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, sehingga ketika kita itu mendapatkan apa yang kita goals dan apa yang menjadi cita-cita kita, kita sudah lebih tangguh. Kita sudah naik kelas gitu. Makanya tagline saya itu adalah 2024 naik kelas gitu. Jadi jangan berhenti di comfort zone ini atau jangan berhenti di anxiety zone, tapi masuklah ke dalam growth zone, zona yang nggak nyaman, zona yang membuat kita bertumbuh baik dari sisi finansial, mental maupun spiritual gitu. Kemudian prinsipnya apa? Yang pertama, happiness first, success second. Jadi teman-teman semuanya, mindset yang selama ini tertanam di dalam diri kita yang perlu kemudian kita otak-atik itu adalah bahwasanya kita itu akan bahagia kalau titik-titik. Kita itu akan bahagia kalau kita mendapatkan uang. Kita akan bahagia kalau keluarga kita harmonis. Kita akan bahagia kalau kita dapat pekerjaan yang mentereng. Kita akan bahagia bla 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 bla. Padahal ketika kita memiliki mindset bertumbuh, bahagia kita itu tanpa syarat. Gitu. Karena bahagia itu adalah inner calling tadi. Bahagia itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri kita. Gitu. Nah, sehingga bahagia kita itu tanpa syarat tulus gitu. Apapun kondisinya, apapun yang kemudian mungkin menurut kita menjengkelkan dan nggak sesuai dengan harapan kita, ya, kita tetap bahagia. Kenapa begitu? Karena mindset kita semuanya itu adalah datang dari Allah. Baik menyenangkan maupun kurang menyenangkan menurut kita. Asal Allah ridho, saya juga ridho. Gitu. Menurut kita menurut pandangan manusia kita jadi orang yang merugi, tapi kalau Allah ridhonya itu gimana? Kalau Allah itu ridho, kita diuji dengan kesulitan seperti itu, ya itu yang kita terima gitu. Makanya dalam penelitian orang barat, mereka mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan dari unsur-unsur intrinsik itu. Iya, memang uang itu kita butuh uang, tapi sebenarnya happiness uang itu hanyalah sarana, bukan goals kita untuk mewujudkan happiness kayak gitu. Oke? Nah, kemudian kalau sudah happy, sudah mendapatkan bahagia, maka datanglah kesuksesan. Yang kedua, itu adalah fokus pada progres, bukan destinasi akhir. Jadi teman-teman semuanya ketika kita itu sudah enjoy dengan apa yang kemudian ingin kita lakukan dengan goals kita ambil action, kita ambil tindakan untuk mewujudkan hal itu, dan kemudian kita happy di situ menjalani aktivitas yang kita senangi, maka kita akan bertumbuh, akan menjadi orang yang bertumbuh, akan menjadi orang yang humble ambition tadi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, kita nggak kaget karena itu datangnya dari Allah, tapi kita tetap bisa merayakan hal-hal yang kecil. Makanya di sini dikatakan bahwa kemenangan-kemenangan yang kecil itu adalah tanda dari progres, yang itu kemudian menjadi motivasi. Dari motivasi itu akan melahirkan kemenangan-kemenangan yang kecil. Kadang kita itu merasa bahwa kita itu sudah mendapatkan sesuatu ketika jumlahnya itu besar. Gitu. Padahal perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan itu saja sudah termasuk kemenangan. Contoh misal gini, dari yang sebelumnya kita sulit untuk sholat tahajud, kita jadi sering rajin sholat tahajud. Itu kan kemenangan kecil. Dari yang sebelumnya kita tidak berzikir, kita jadi berzikir kepada Allah. Itu kemenangan kecil. Ya, walaupun kecil, tapi tetap kita syukuri, kita hargai, dan kemudian segala perubahan-perubahan kecil ini tadi itu adalah sebuah sense of progress ini tadi. Dan kita cukup berbahagia dengan kemenangan-kemenangan yang kecil ini. Atau dengan capaian-capaian yang kecil ini tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah jadilah master bukan performer. Master itu apa? Master itu adalah orang yang kemudian bisa menguasai apa yang dilakukan saat ini. Ya, yang kemudian berkembang mindset-nya, action-nya, bukan sekedar untuk unjuk diri. Selama kemudian Allah suka, selama kemudian Allah ridho, kita master di situ.
Selama kemudian Allah itu melihat aktivitas kita sebagai sebuah amal solih, maka kita master di situ. Tapi kalau performer, namanya juga perform ya. Perform itu kan biasanya untuk mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan tepuk tangannya manusia, mendapatkan pujiannya manusia, mendapatkan hal-hal yang kemudian diinginkan oleh manusia, mendapatkan nilai di hadapan manusia. Maka dia jadi orang yang tidak tulus, orang yang hanya perform ketika dia ada tepuk tangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah jadilah co-creator, bukan kreator. Co-creator itu adalah posisi hamba, ya. Co-creator itu adalah posisi seorang hamba yang kemudian tugasnya hamba itu adalah berserah diri, bertawakal, kemudian yakin, percaya kepada Allah, dan tidak menjadi penentu hasil. Sementara tugasnya creator, tugasnya Allah, tugasnya Tuhan, itu adalah menentukan hasil. Jadi co-creator itu tidak menentukan hasil, creator lah yang menentukan hasil. Dan kemudian kita enjoy uh, melaksanakan apa yang menjadi goals kita. Kalau kita pengen memperbaiki sholat kita, ya kita enjoy di situ. Kita pengen memperbaiki finansialnya dengan bekerja, ya kita bekerja di situ. Doa doa dulu, kemudian bekerja, maka kita akan menjadi orang yang insya Allah berubah hidupnya gitu. Nah, itu tadi materinya ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin sedikit konklusi dari materi yang singkat ini, bahwasanya sebenarnya kadang kita itu berfokus pada hal-hal yang besar gitu. Kita terlalu memforsir diri kita pada hal-hal yang besar. Padahal sebenarnya kemenangan itu justru akan kita raih ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, seperti memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki silaturahmi kita dengan orang-orang di sekitar kita, memperbaiki diri menjadi lebih dekat lagi. Nah, hal-hal yang kecil itu tadi secara tidak langsung akan mengantarkan kita kepada goals kita yang utama. Dan kita tidak perlu untuk mendapatkan goals dulu, baru bahagia gitu. Mindsetnya dibalik, itu kan kita bahagia dulu, baru akan mendapatkan goals yang kita ingin dapatkan atau kita ingin raih. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf ya, banyak sekali eh, tantangan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sesi berikutnya, karena tadi tidak ada MC ya, langsung saya ambil alih aja ya. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan ditanyakan. Boleh lewat chat, boleh langsung. Silakan. Oh, bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Mbak Umira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan sih, nggak apa-apa ya. Iya, Semoga yang lain masih boleh. kebagian. Yang pertama saat ini pembahasan inner calling tuh. Jadi inner calling itu kan yang tadi ya panggilan dalam diri gitu ya, secara translate bebasnya seperti itu. Nah, ketika tadi Mbak Umira menyampaikan bahwa ketika kita bisa memahami emosi kita, maka kita bisa memahami emosi orang lain yang mengalami hal yang mungkin serupa sama kita yang udah kita lalui kayak gitu ya. Nah, apakah sama hal itu dengan orang yang menyamakan solusi? Jadi eh, ada kadang beberapa orang yang menurut Sisil, ya saya belum memperkenalkan diri ya. Ya, saya Sisil dari Magelang. Apakah sama dengan orang-orang yang dia itu menyamakan solusi terhadap
suatu kasus yang mungkin dulu dia pernah mengalami itu. Contoh kasusnya adalah gini. Pernah ada orang-orang yang bukan orang-orang ya, ada seseorang yang misalnya ditanyain dengan kasus misalnya masalah mertua dengan menantu misalnya gitu ya. Nah, beliau dulu solusinya begini A, B, C gitu ya. Nah, tapi ternyata kadang kan beberapa orang itu yang memiliki masalah yang sama belum tentu solusinya pun sama karena kan banyak faktor ya. Nah, itu apakah hal itu maksudnya gini, apakah orang itu sudah mencapai pada titik inner calling itu dengan dia memberikan solusi yang sama loh. Soalnya aku juga pernah ngerasain. Jadi kamu nggak usah sok gimana, sok berat banget. Aku udah pernah kok gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi apakah sama terhadap orang yang seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, yang jadilah master, bukan performer. Ya memang kadang kita ini ya eh karena sosial media juga banyak yang apa-apa tuh diupload gitu ya. Sampai kadang kita lupa mana bagian privacy, mana yang harus kita tunjukkan, mana yang terkadang ada yang apa ya namanya bahkan orang-orang yang pengen niatnya sih dakwah, tapi makin ke sini makin kayak terkikis gitu loh. Ada rasa enggak kok ini kan akunya gitu. Bukan bukan apa materinya gitu. Akunya loh yang pengen tak tunjukin tuh akunya. Akhirnya gagal fokus di situ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika misalnya di dalam suatu sekolah atau organisasi atau komunitas gitu ya. Kita tuh pengen punya amalan yang rahasia lah ya. Karena kan kata kata Ustadz Umar Mita kalau nggak salah ya. Itu kan kita harus punya amalan rahasia gitu yang hanya kita sama Allah yang tahu gitu karena itu yang nanti bisa kita jual belikan sama Allah kayak gitu kan. Nah, eh dan di komunitas itu atau sekolah itu ada kayak pelaporan gitu. Misalnya tahajud berapa, duha berapa, sedangkan kita pengennya itu jadi amalan rahasia aja gitu. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Bolehkah kalau misalnya ngisinya tuh ya nggak seceplek jiplek apa yang kita lakukan gitu ya udah gitu asal isi aja gitu itu atau gimana itu Mbak. Nah mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Admin Sisil atas pertanyaannya. Masya Allah pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu berkaitan dengan inner calling atau panggilan dari dalam kayak gitu. Jadi gini, inner calling ini atau pesan cinta Allah ini memang hanya orang itu yang bisa merasakan. Kadang tuh kan gini ya, ketika kita kita dengar kajian gitu, misalnya kita datang ke kajian, kemudian kita dengar kajian, kok ada yang bagian yang sakit ya gitu. Misalnya kita di apa namanya dibilang apa ustadznya itu bilang kalau kita tidak diperkenankan untuk berharap kepada selain Allah kayak gitu. Terus kok kayak ada yang sesek nih ya, kayak kayak ada yang sesek ya. Nah, itu berarti bagian yang sakit tuh. Kenapa? Karena biasanya kalau bagian yang sakit itu dipencet, itu akan terasa sakit. Beda kalau bagian itu nggak sakit. Kalau dipencet nggak akan terasa sakit gitu. Jadi seseknya kita itu adalah sebuah indikasi bahwa disitulah titik yang kemudian harus kita obati gitu. Contoh, saya tuh pernah dapat inner calling tuh gini, ketika berada pada zona yang ekstrim kiri tadi, zona apa tadi? Ambisius gitu ya, zona obsesif controlling tadi, merasa bahwa semua itu harus under control. Semua itu harus dalam kontrol saya, semua itu harus berada dalam sesuai dengan target saya. Nah, begitu kemudian disebut tentang obsessive controlling itu tadi berkali-kali, itu kok kerasa sakit ya gitu. Rasa ada sengatan gitu ya. Nah, itu berarti inner calling yang kemudian harus diperbaiki. Biasanya masing-masing orang itu beda inner calling-nya. Kenapa begitu? Itu adalah cara Allah untuk memahamkan atau memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Bahkan dalam misalnya permasalahan yang sama nih, sama-sama taruhlah kehilangan barang.
kehilangan barang tuh kan, apalagi barang yang kita cintai, itu tuh kan sakit banget ya kan. Kita udah pakai bertahun-tahun, dan kemudian kita cinta banget sama barang itu. Di situ ada dua barang, kehilangan yang pertama, itu rasanya pasti beda. Kalau kita peka ya, kita peka terhadap diri kita sendiri, rasanya itu pasti beda. Yang masuk ke dalam benak kita dan kemudian yang sering terngiang-ngiang ke dalam benak kita itu pasti beda dengan kehilangan yang kedua. Mungkin yang ini tuh eh, yang apa namanya yang sakit itu adalah bagian dari mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah gitu. Yang ini mungkin adalah bisa jadi inner calling-nya adalah bersabar terhadap kehilangan. Karena yang ini tadi udah lulus nih. Yang ini belum lulus kayak gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah perjalanan dari inner calling satu ke inner calling yang lainnya. Panggilan yang satu, panggilan Allah yang satu kepada panggilan Allah yang lainnya. Dan ini tidak akan selesai sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Kayak gitu. Makanya kan ujian itu senantiasa ada. Manusia itu senantiasa diuji dalam kehidupan ini. Sampai kemudian dia dipanggil oleh Allah. Ujian itu sebenarnya adalah untuk memberikan atau menyampaikan pesannya Allah itu tadi, menyampaikan inner calling-nya itu untuk kemudian diperbaiki. Mungkin ini ada berapa peserta ya? Ada 8 peserta termasuk saya. Sama-sama dapat materinya. Presenternya juga sama. Materinya sama, PPT-nya sama. Bisa jadi apa yang kemudian ngena di Mbak Amanda dengan Mbak Amanda, Mbak Afifah Amanda itu beda, walaupun sama-sama Amanda. Bisa jadi juga beda juga sama Mbak Ida gitu. Jadi bisa jadi 8 peserta ini mendapatkan 8 insight, mendapatkan 8 inner calling juga gitu. Sehingga ketika manusia itu berusaha untuk menyamakan apa yang kemudian kita alami dengan apa yang kemudian orang alami, itu sebenarnya adalah bagian dari kelemahan manusia itu sendiri. Yang tidak bisa kemudian menjangkau apa yang pesan Allah sampaikan lewat lewat diri kita gitu. Karena Allah itu berbicara kepada kita itu melewati bukan dengan orang lain, bukan lewat orang lain sebenarnya, tapi langsung ke dalam hati kita gitu. Makanya Ustadz Ustadzku itu sering mengatakan bahwa hati itu adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Bagi kita yang bisa merasakan, maka setiap kejadian itu pasti ada pesan cinta yang Allah sampaikan. Jadi kalau misalnya kita punya mindset seperti ini, dan kemudian kita punya masalah, kita nggak akan sibuk nyari nasihat keluar. Nyari nasihat itu boleh, bukannya nggak boleh ya, boleh. Tapi itu adalah faktor dari luar. Yang paling menentukan itu adalah inner calling-nya kita. Allah tuh pengen kita ngapain sih? Allah itu pengen kita memperbaiki diri kita dari sisi apa sih? Karena kadang kita ngerasa udah memperbaiki di ini nih, udah begini, tapi menurut Allah kurang. Makanya Allah kasih tantangan tadi, Allah kasih ujian untuk kemudian memperbaiki kita dari sisi itunya, kayak gitu. Jadi apakah dengan menyamakan solusi itu, ya itu adalah bagian dari solusinya manusia gitu ya. Tapi kalau kita berfokus kepada nyari solusinya Allah, maka Allah itu akan berbicara kepada orang itu secara langsung dan kemudian mungkin di orang yang sama dengan kejadian yang berbeda bisa jadi pesan cintanya itu beda juga gitu. Makanya penting banget bagi kita itu untuk memiliki kepekaan terhadap diri kita sendiri. Karena dengan kepekaan itu akan membuat kita sama Allah itu semakin mesra gitu. Dan membuat kita lebih tenang. Membuat kita lebih tenang, kita tidak sibuk untuk mencari solusi dari luar, dari orang lain gitu ya. Dan kita lebih sibuk untuk mencari solusinya Allah gimana. Kayak gitu. Begitu Mbak Sisi? Oke. Yang kedua itu adalah jadi master bukan performer gitu. Gimana jika dalam suatu organisasi itu kita punya amalan rahasia padahal ada pencatatannya gitu. Jadi mindsetnya gini aja, ketika kita melakukan sebuah amal soleh, ketika kita itu melakukan apa ya, ikhtiar yang kemudian membuat Allah itu ridho, tanamkan bahwasannya amal soleh yang kita lakukan itu adalah sa'i kita gitu. Sa'i itu kan jalan jalan kecil dari Bukit Sofa ke Marwah
dari Marwa ke Safa, dan seterusnya, yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang untuk mengundang pertolongan Allah. Gitu. Jadi yang butuh untuk sa'i itu adalah kita sendiri. Gitu kan, yang butuh sa'i itu adalah kita, yang butuh untuk melakukan amal-amal sholih itu tadi adalah kita gitu. Terus gimana dong? Kan itu harusnya sifatnya rahasia gitu. Dan padahal di situ ada pengisiannya. Nah, pengisian itu sebenarnya bukan apa namanya ya, bukan masalah rahasia atau tidak. Pengisi itu adalah administratif dari organisasi tersebut kayak gitu. Jadi aku yakin ya dari sekian banyak eh kalau bahasa kita tuh riadoh gitu. Setiap riadoh yang kita laporkan itu nggak mungkin musyrifah itu tuh mengamati satu persatu gitu loh, nggak mentelengi satu persatu kayak gitu. Jadi itu bagian dari administratif kita aja. Kalaupun misalnya kita tidak mengisi tapi kita melakukan, kan itu urusan kita sama Allah. Kalau misalnya kita mengisi tapi kita lalai melakukan, itu juga menjadi urusan kita sama Allah juga kayak gitu. Jadi tetapkan di dalam hati kita bahwa kita itu lagi sa'i, ini adalah bentuk sa'i kita, bentuk ikhtiar yang rutin kita jalankan supaya Allah itu semakin ridho sama saya. Kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Semoga bisa diterima. Oke, jazakillah khair, Mbak. Sama-sama, Wak Yaki. Oke, silakan bagi yang lain. Apakah ada di kolom komentar? Oh, belum ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ada Umi Rosa, ada Ibu Guru. Masya Allah, semoga sehat-sehat semua ya. Ini Afwan di Amin. kamera. Gak apa-apa ya. Semoga Gimana? dengan lagi di Gimana, suatu gimana? maaf nggak bisa open kamera. Oh, Semoga iya, iya, iya. It's semoga okay, it's okay. semoga suara Umi bisa menjadi pelepas rindu dan penyemangat di malam hari ini. Wih deh. Masya Allah, hangat sekali. Jauh untuk semuanya, untuk tim RFT dan semua peserta. Nah, pertanyaan Umi adalah, jadi begini, perjalanan menuju humble ambition ya. Itu kan Hmm. ada 4 fase. Ada fase kebingungan, fase menemukan dan memaksimalkan, fase berserah, dan fase berambisi dan berdedikasi. Nah, pertanyaannya, apakah keempat fase ini bisa dilakukan atau ditempuh seorang diri tanpa bantuan orang lain, tanpa berdiskusi dengan orang lain, ataukah eh, menjalani keempat fase ini harus ada bimbingan dari orang lain. Nah, kalaupun misalnya ada bimbingan, fase manakah di antara keempat fase ini yang itu betul-betul membutuhkan peran orang lain? Begitu, terima kasih. Terima kasih, Urasa. Ya Allah, ini Urasa harusnya udah tahu jawabannya. Ini lagi ngetas ini. Enggak. Ini pertanyaan jujur, tulus, inner calling. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Nanti kalau salah mohon diluruskan ya. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya Umi Rosa sebenarnya menjadi pertanyaanku juga pada waktu mempelajari tentang humble ambition ini ketika dapat apa namanya materi ini kayak gitu. Jadi konsepnya itu gini, ketika Allah itu menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah itu akan mengujinya. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada seorang tersebut em, sehingga kemudian pemahamannya itu akan meningkat kayak gitu. Itu dasarnya. Nah, kemudian apakah dari keempat fase ini bisa ditempuh tanpa berdiskusi dengan orang lain? Tentu saja tidak, karena bagaimanapun juga Allah berbicara kepada kita itu kan melalui perantara kayak gitu ya, melalui perantara, melalui bimbingan, melalui proses pendampingan dan seterusnya. Hanya saja memang pemahaman yang dimasukkan ke dalam
masing-masing orang ke dalam ke dalam diri kita itu menjadi rizki gitu. Itu yang kemudian membedakan antara kita dengan orang lain. Bisa jadi misalnya gini nih, saya menyampaikan 100%. Yang ditangkap oleh teman-teman itu mungkin bisa jadi 50%, 60%, 80%, dan seterusnya. Dari katakanlah 80% itu tadi, ternyata yang diterapkan itu 10%. Kayak gitu, 10% dari materinya. Ini sudah bagus banget nih. Kayak gitu. Bisa jadi 10% yang diterapkan itu tadi, yang 80% dipahami, 10% yang diterapkan, itu bisa jadi besoknya lagi akan menerapkan 20%-nya. Kayak gitu. Akan menerapkan 20%-nya. Jadi butuh waktu untuk kemudian berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Dan tentu saja kalau tadi pertanyaannya apakah butuh berdiskusi dengan orang lain, butuh mentor, butuh banget. Butuh banget. Hanya saja itu dikembalikan kepada masing-masing orang, masing-masing rizki yang kemudian dikasihkan kepada orang tersebut kayak gitu. Makanya kadang tuh kan kita sering bertanya-tanya ya, kok Ustadz Felix Show misalnya, Ustadz Felix Show beliau baru hijrah beberapa tahun udah jadi ustadz kayak gitu. Sementara kita yang Islam dari lahir kok masih gini-gini doang kayak gitu. Makanya ada doanya kan? Ada doanya sebelum kita mulai kajian, sebelum kita menempuh ilmu. Doanya apa? Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan? Ya Allah, Robi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni fahma, dan rizkikanlah kepadaku gitu. Jadi yang 10%, yang 80% tadi itu adalah rizki, pemahaman yang dirizkikan kepada kita. Pemahaman yang kemudian dikasih, dihadiahkan dari Allah ke kita kayak gitu. Dan apa ya namanya, guru sangat penting sekali. Guru sangat penting sekali, pembimbing sangat penting sekali. Di samping itu juga seberapa jauh sih kita itu ingin mendapatkan hidayah. Karena kan hidayah itu dicari, bukan ditunggu ya kan? Hidayah itu dicari. Semakin jadi gini, di situ ada guru, kemudian di situ ada murid yang sedang mengejar hidayah. Nah, itu vibrasinya semakin kuat tuh. Ada guru, ada murid yang sedang mengejar hidayah. Itu vibrasinya semakin kuat. Tapi kalau misalnya si murid itu tadi tidak sedang mengejar hidayah, atau ya udahlah sekedar datang-datang doang kayak gitu, ya yang didapat itu gitu. Makanya Allah sesuai prasangka hambanya, sesuai dengan apa yang kemudian dicari oleh hambanya, sesuai dengan apa yang kemudian hambanya itu ingin wujudkan dalam kehidupannya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, kalau ada bimbingan, bimbingannya itu harus di fase mana? Setiap fase. Setiap fase, baik fase lost in life, kalau dia tidak dikasih petunjuk, maka ya seperti itu. Kalaupun misalnya pembimbingnya itu ngasih petunjuk, tapi muridnya itu tidak berusaha untuk mencari hidayah, ya ibaratnya kayak gini, nggak nyampe-nyampe ya kan? Kayak gitu. Apalagi gurunya kayak gini, nggak berusaha untuk ngasih mafhum, nggak berusaha untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tersebut, maka ya tidak ada pertalian antara guru dengan muridnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Umi Rosa. Mohon maaf kalau jawabannya salah. Ya, jazakillah. Oke, berarti kesimpulannya semua tahap butuh pendampingan gitu ya. Maka Ya. berarti boleh nggak disimpulkan ketika kita mendapati tantangan di dalam kehidupan, ujian di dalam kehidupan, maka carilah seseorang yang itu bisa membantu untuk menemukan inner calling gitu ya, memberikan petunjuk-petunjuk agar bisa segera sampai ke kondisi terakhir itu tadi ya, humble ambition. Oke, jazakillah khair. Terima kasih. Oke, wa iyaki. Masya Allah.
Aku tuh jadi ngebayangin ya kalau misalnya orang itu punya humble ambition ya, orang itu punya goals tapi dia itu tidak menyibukkan tidak memfokuskan dirinya untuk menciptakan goalsnya itu, tapi menyibukkan dirinya untuk menjadi seseorang yang tenang gitu. Maka nggak akan ada kemarahan, nggak akan ada sikut-sikutan, nggak akan ada hal-hal yang kemudian memancing keributan kan kelihatan kedengarannya kan damai banget ya, damai banget. Oke, terima kasih Umi Rosa. Monggo kepada yang lainnya. Di sini ada Mbak Raihana. Assalamualaikum Mbak Raihana. Mbak Raihana dari mana? Dari Jogja. Belum sempat menjawab udah ditutup. Oke. Di sini ada pertanyaan di chat ya. Dimaafkan Umi. Chatnya Sisil. Oke. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri aja. Assalamualaikum, Umi. Oke, Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Gita. Sebelumnya mohon maaf off cam Umi, tapi suaranya terdengar ya? Insya Allah terdengar. Tapi ini kok rada kecil ya suaranya. Kenapa ya? Saya sudah apa ya? Ini sudah dekat Oh sama. iya. Di tempat Oke. Sisil aman sih. Oke, punya aku yang mati. Maaf. Speakernya mati. Oke, silakan Mbak Gita. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya gabungnya itu jam 9-an soalnya baru buka HP. Jadi waktu nerangin materinya tadi tertinggal sih, tapi sempat kayak sedikit gitu, nyantol sedikit. Begini Umi, yang saya tangkap tadi ya, kan tentang inner calling. Ini soalnya pengalaman pribadi saya. Waktu kan 2 kali Umi kejadian. Yang pertama itu ini misalkan di kasusnya saya sebutin enggak apa-apa ya Umi ya? Nggak apa-apa. Asalkan bukan aib ya Mbak Gita ya. Ya, aib sih Umi, keluarga. Oh. Oke, silakan monggo. Kalau sekiranya aib, monggo silakan ditutupi. Tapi kalau misalnya boleh dibuka, nggak apa-apa. Soalnya saya juga masih bingung Umi. Oke. Yang kasus pertama itu kan dulu setahun yang lalu itu ketahuan suami saya selingkuh Umi. Nah terus tadi ya mungkin inner calling yang pertama itu Allah ingin kita mencintai seseorang itu tidak lebih dari cinta kita kepada Allah gitu. Mungkin pesannya itu. Terus mungkin saya mulai kendor lagi gitu. Terus ternyata kan waktu itu kan bilangnya udah enggak lagi. Terus udah baik-baik lagi sama saya. Terus ternyata ini setahun berjalan, ternyata ketahuan lagi Umi. Seperti itu. Terus ini kan saya bingung mau lanjut atau stop gitu. Terus mungkin pesannya mungkin kan beda ya Umi ya. Ya mungkin kan tinggal kepekaan saya sendiri. Nah terus itu saya bingung Umi. Saya sih nggak mau minta gitu soalnya anak masih kecil-kecil. Mungkin pesannya ini saya juga menunggu itu jawaban dari Allah, suami maunya apa gitu. Terus ini keadaannya kami pisah rumah Umi. Jadi saya nunggu jawaban terbaik dari Allah. Entah itu berpisah atau bersama gitu. Oke, Masya Allah.
Makasih, Bu. Sampun Mbak Gita? Sudah. Oke. Mbak Gita nih kayaknya kita pernah ketemu ya? Iya, saya itu chatting konsul di RFT. Oh iya bener, makanya nggak asing. Oke, Masya Allah. Kasus suami selingkuh ini memang luar biasa banget ya. Banyak sekali konsul, banyak sekali klien yang kemudian mencurhatkan atau menyampaikan permasalahan yang sama kayak gitu. Tapi mudah-mudahan hari ini saya bisa menjawab versi terbaik, dan mudah-mudahan jawaban ini bukan karena nafsunya saya, bukan karena sayanya, tapi oke. Jadi nyala lagi, nah loh, bingung listriknya. Jadi Masya Allah ya, 1 tahun suami sudah ketahuan punya perempuan lain seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu Mbak Gita sudah dapat inner calling-nya, sudah dapat pesan cintanya bahwa tidak diizinkan oleh Allah gitu ya, melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada manusia, melebihi kecintaan kepada Allah, even itu suami sendiri kayak gitu. Alhamdulillah sudah dapat pesan cintanya. Nah, kemudian jadi gini, kalau boleh saya kasih saran, Mbak Gita, tidak perlu berfokus pada hasil akhir. Tidak perlu berfokus pada apakah nanti endingnya akan berpisah ataukah endingnya tetap bersama. Karena solusi itu pada dasarnya ketika kita sudah berserah, ketika kita sudah meminta yang terbaik sama Allah, ya terserah Allah mau dikasih solusinya seperti apa. Kan kita udah memasrahkan gitu. Ibaratnya gini, Sisil, Mbak Mira pasrahin urusan ke Sisil. Silahkan Sisil nanti piye carane selesaikan urusan itu. Aku taunya beres ya. Tapi habis itu Sisil menyelesaikan dengan caranya Sisil. Terus aku protes, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Aku sudah berikrar untuk 100% menyerahkan semuanya ke Sisil. Kayak gitu. Jadi ketika kita itu sudah berserah total, bergantung total sama Allah, dan apapun yang kemudian Allah tunjukkan, apapun yang kemudian akhirnya Allah itu kasih, walaupun nggak sesuai dengan maunya kita gitu ya, itu pasti yang terbaik. Kuncinya seperti itu. Jadi Mbak Gita tidak perlu berfokus kepada hasil akhirnya, karena itu semuanya di luar kehendaknya Mbak Gita, di luar kendalinya Mbak Gita. Tapi Mbak Gita fokus untuk hidup di present moment. Fokus hidup di present moment itu gini. Fokus hidup hari ini, memperbaiki hari ini. Taat pada suami kan, ngurus suami gitu, mengurus suami. Kira-kira kalau misalnya ngurus suami, ada syarat suami itu harus baik enggak? Enggak. Walaupun kadang kita itu sulit juga menerimanya gitu ya. Kita sulit menerima kenyataan bahwa ternyata cintanya kita itu enggak terbalas gitu. Tidak terbalas dengan kebaikan. Tapi ingatlah ketika kita niatnya lurus karena Allah, Allah sendiri yang akan membalas. Kayak gitu. Jadi fokus untuk hidup di present moment. Pada akhirnya, kalau misalnya gini, dalam ilmu NLP, dalam ilmu neuro-linguistic program, itu orang dipasangkan dengan seseorang yang vibrasinya itu sama. Jadi di dalam otak kita, atau bahkan di dalam hati kita, itu ada gelombang-gelombang yang kemudian gelombang itu saling tarik-menarik. Bahkan
Pernah ada coach yang bilang ketika kita memilih tempat duduk, taruhlah misalnya saya duduk sama Mbak Gita sebelahan. Itu tuh berarti vibrasinya sama secara tidak langsung. Apalagi jodoh. Jodoh itu, kenapa kita jadi jodoh? Karena vibrasi kita dengan laki-laki itu, dengan pasangan kita, itu sama. Bisa berubah nggak vibrasinya? Bisa. Gelombang otaknya bisa berubah nggak? Bisa. Kenapa begitu? Karena bisa jadi Allah itu pengen mengangkat derajat wanitanya, atau Allah itu pengen mengangkat derajat laki-lakinya. Nah, tinggal ini pasangannya bisa ngikutin nggak? Kayak gitu. Yang tahu itu semuanya, itu adalah Allah. Di luar kuasa kita. Di luar kendali kita. Sehingga pada akhirnya ini mau dipertahankan atau mau apa namanya, dilanjutkan, terserah Allah itu. Yang penting kita hidup hari ini, kita membahagiakan diri kita sendiri. Kita membuat anak-anak kita bahagia, kita ngerumat suami, merawat suami, mengurusi kebutuhan dia, tanpa kemudian menghabiskan energi kita pada perselingkuhan suami. Gitu. Karena pada dasarnya, energi yang kita keluarkan, yang kita pikirkan terus-menerus, itu biasanya akan menjadi kenyataan. Gitu. Kadang tuh ada yang seperti ini, sebenarnya suaminya nggak selingkuh, tapi karena si perempuan itu udah mikir, wah selingkuh nih, akhirnya selingkuh beneran. Atau misalnya gini, apa namanya, berita yang kita konsumsi itu adalah tentang perselingkuhan, gitu. Yang apa? Yang kita ikuti itu yang berita-berita tentang perselingkuhan itu. Makanya kalau saya scroll sosmed itu, berita tentang perselingkuhan itu saya skip. Takutnya apa? Takutnya itu merangsang otak saya untuk memikirkan hal itu. Karena apa yang kita pikirkan itu pada dasarnya akan termanifestasi menjadi sebuah kenyataan. Walaupun masih ada banyak perdebatan gitu ya, tapi seringnya begitu. Itu jadi untuk Mbak Gita, coba deh fokus memperbaiki diri kita saja. Fokus untuk meningkatkan kedekatan kita sama Allah sambil minta petunjuk sama Allah. Bisa jadi nanti Allah akan perbaiki suami, atau bisa jadi juga diganti dengan yang lainnya. Gitu. Asalkan kita tidak menggenggam terlalu erat, tidak tidak menaruh harapan yang begitu dalam kepada suami. Menaruh harapannya boleh, tapi kepada Allah gitu. Itulah yang disebut ke fase 3 tadi, surrender, fase di mana kita menyerahkan diri kita, tidak terlalu mengejar harus begini, tapi serahkan semuanya kepada Allah, kita titip urusan kepada Allah, kita minta Allah temani diri kita untuk memperbaiki diri kita saat ini, berfokus pada hari ini, kemudian melaksanakan yang terbaik hari ini, insya Allah nanti akan ada jalan. Dan ini adalah jalan ajaib. Kadang orang itu nggak percaya jalan ajaib karena belum kelihatan. Gitu. Tapi kalau kita nggak percaya jalan keajaiban itu tadi, bagaimana Musa itu bisa membelah lautan? Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api? Bagaimana kemudian air Zam-Zam itu bisa muncul di padang yang tandus? Kan nggak masuk logika. Nggak masuk ke prediksinya manusia, nggak masuk ke prediksi akalnya manusia, tapi semuanya itu bisa terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyemplung ke situ, apapun itu bisa terjadi. Kalau Allah berkata kun, fayakun. Gitu kan? Kalau ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Seperti itu. Nggak sulit kok. Insya Allah ini nggak sulit Mbak Gita. Asalkan Mbak Gita mendekatnya kepada pemilik hati suami, yaitu adalah Allah. Itu. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk ya. Iya, terima kasih Umi. Sama-sama Mbak Gita. Doanya ya Umi. Gimana? Minta doanya. Iya, insya Allah didoakan, semuanya didoakan. Mudah-mudahan yang hari ini sedang diberikan ujian oleh Allah, mudah-mudahan dikuatkan hatinya dan segera diberi jalan keluar. Amin. Oke. Mau nambahin Umi? Oke, sudah cukup insya Allah. Oke, Masya Allah. Oke. Boleh dong ngasih satu insight dari acara malam hari ini.
Boleh Mbak Amanda, Mbak Afifah Amanda, boleh Mbak Ida, boleh Mbak Gita, boleh Mbak Rayhana, boleh Mbak Amanda. Silakan. Yang dari tadi, yang dari awal gabung Mbak Amanda nih, Mbak ZNS. Masya Allah, dapat pelukan dari Umi. Peluk Wali. Oke, ada yang mau kasih testimoni? Sudah cukup nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan menjadi amal solih kita untuk semakin menambah kedekatan kita sama Allah, semakin meningkatkan kualitas diri kita sehingga 2024 ini kita naik kelas. Amin. Menjadi lebih baik lagi, finansial, sosial maupun spiritual. Alhamdulillah demikian tadi Mbak Umira akhiri ya. Tapi sebelum diakhiri kita membaca doa kafaratul majelis bareng-bareng. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Sampai jumpa di webinar depan. Bulan depan. Bulan depan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Jazakallah khair. Wah iya Ki. Keluar sendiri-sendiri ya. Izin ya.